Om Swastiastu, salam harmoni. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nimade Sinta Rai Putri dengan NIM 2011031236, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Rombal 7. Di sini, saya akan membawakan materi mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Penggunaan bahasa Indonesia sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena sebagai sarana komunikasi satu dengan yang lainnya. Dengan adanya bangsa akan memudahkan seseorang dalam berkomunikasi dengan yang lainnya. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia dan jati diri bangsa Indonesia yang telah dicetuskan sebagai bahasa persatuan pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pada era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia sedang menghadapi tantangan dan masalah yang cukup serius, khususnya dalam bidang penggunaan di ruang publik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lainnya. Lalu, apa itu ruang publik? Ruang terbuka publik berfungsi sebagai civic center. Civic Center adalah pusat kegiatan yang dimana masyarakat melakukan aktivitasnya sendiri. Selain itu, ruang publik yang dimaksud dalam topik ini adalah nama jalan, bangunan, spanduk, iklan melalui media massa, nama produk atau merek khususnya produk dalam negeri, serta tempat layanan fasilitas umum. Kemudian, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Masa kini, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik semakin merosot oleh zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena penggunaan bahasa ini terjadi di ruang publik, salah satunya adalah banyaknya kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Masyarakat ataupun para pengelola ruang publik jarang menggunakan atau mengenal kata baku dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sangat rendah. Bahasa Indonesia semakin terpinggirkan, bahkan sudah ditinggalkan karena kesadaran masyarakat sudah sangat rendah dan lebih membanggakan menggunakan bahasa asing. Masyarakat lebih suka berbahasa asing karena menilai bahasa asing ini lebih relevan dengan penggunaan atau perkembangan zaman saat ini. Tanpa mereka sadari, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, khususnya pasal 26-40 yang secara jelas membahas tentang penggunaan wajib bahasa Indonesia. Menyimak fenomena penggunaan bahasa asing di ruang publik dapat disimpulkan bahwa terdapat dua permasalahan utama, yaitu yang pertama, dominasi bahasa asing dan bahasa Indonesia yang tidak memiliki atau memenuhi kaidah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa di ruang publik, yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi dominasi bahasa Indonesia. Adapun penyebab dari hal tersebut, yang pertama yaitu tidak mengetahui adanya landasan hukum atau undang-undang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang kedua, beranggapan bahasa Indonesia memiliki prinsip yang lebih tinggi dibandingkan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, menilai masyarakat lebih tertarik dan menyukai bahasa Indonesia. Faktor yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah. Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu yang pertama, tidak mengetahui kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, beranggapan kaidah bahasa Indonesia tidak penting dipelajari. Dan yang terakhir yaitu masyarakat menilai tidak mempermasalahkan kaidah. Yang terpenting pesan tersampaikan kepada masyarakat yang membacanya.
Kemudian, apa solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi fenomena atau permasalahan tersebut? Adapun upaya peningkatan bahasa Indonesia di ruang publik yang pertama dari bidang pendidikan, Guru Besar Bahasa Indonesia Universitas Indonesia mengingatkan pentingnya memperhatikan kapasitas pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Alasannya karena seringkali kemampuan pemahaman para pengajar belum setara dengan materi yang harus mereka ajarkan kepada para siswa. Kemudian dari sisi pemerintah dalam hal ini Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa untuk terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat yang tentang bahasa Indonesia dan penggunaan serta sosialisasi tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Selain itu, pemerintah juga harus membuat peraturan perundang-undangan yang lebih mengingatkan dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat, khususnya di ruang publik, serta melakukan tindakan hukum dan memberikan sanksi bagi yang melanggar agar memiliki efek jelas seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yakni dengan menurunkan spanduk yang menggunakan bahasa asing. Sekian pembahasan mengenai materi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf, dan saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.